pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren menaik sepanjang satu dekade terakhir. Jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,5 juta orang. Ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kisah gelombang PHK tak hanya menerjang Sitex. Sejumlah perusahaan lainnya khususnya Pekerjaan adalah sesuatu yang dicari hampir semua orang setelah lulus sekolah atau kuliah. Bahkan, yang tidak menempuh pendidikan sama sekalipun pasti tetap mencari pekerjaan. Harapannya, tentu dengan bekerja, hidup jadi lebih stabil, bisa mandiri, dan masa depan lebih terjamin. Tapi kenyataannya, dan ini fakta yang harus lo tahu, dapetin kerja atau nyari kerjaan itu nggak semudah yang lo pikirin. Apalagi kalau lo orangnya milih-milih. Harus inilah, gajinya harus di atas UMR lah, liburnya banyak, kerjanya gampang, harus di ruangan ber-AC dan sebagainya. Itu kan yang lo mau. Meskipun nggak punya pengalaman, intinya gajinya harus tinggi. Terutama Gen Z nih, yang cenderung punya standar tinggi. Padahal dunia kerja itu bukan cuma soal apa yang lo mau, tapi juga apa yang lo bisa dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Kalau lo cuma ngandelin ijazah tanpa skill yang relevan, terus berharap gaji gede dan kerja santai, ya jelas bakal sulit. Kecuali lo punya kenalan atau orang dalam. Nah, ini beda lagi. Mungkin urusan lo bakal lebih gampang. Tapi gimana kalau lo nggak punya kenalan atau orang dalam? Bener-bener ngandelin usaha sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, disinilah realitanya mulai kerasa. Lo udah kirim lamaran kemana-mana, tapi nggak ada panggilan satupun. Udah interview, tapi ditolak terus. Hal-hal seperti ini yang sering dirasain sama pencari kerja. Belum lagi, persaingan makin ketat, PHK di mana-mana, sementara perusahaan makin selektif. Belum lagi soal teknologi atau AI yang katanya mulai menggantikan pekerjaan manusia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa sih banyak orang yang ngeluh susah cari kerja. Ini mungkin pertanyaan lo juga kan? Jadi, kita bakal bedah fenomena ini. Simak sampai habis, dan mari kita mulai. Sebenarnya, kalau ngomongin kerjaan, ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama, jumlah pencari kerja. Kedua, jumlah lapangan kerja. Simpelnya gini, kalau semakin banyak orang yang butuh kerja, maka jumlah pekerjaan yang tersedia juga harus bertambah. Sebaliknya, kalau jumlah pekerjaan yang tersedia tetap atau malah berkurang, ya otomatis persaingan juga tentu akan semakin ketat. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Setiap tahun angkatan kerja terus bertambah. Lulusan SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, semua masuk ke dunia kerja. Belum lagi nih mereka yang lulus tahun-tahun sebelumnya, yang juga belum dapat kerja. Ditambah lagi yang kehilangan pekerjaan karena PHK. Nah, inilah yang bikin jumlah pencari kerja terus numpuk dari tahun ke tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah lapangan kerja juga ikut bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pencari kerja? Jawabannya, nggak selalu. Malah di banyak kasus, jumlah pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah orang yang butuh kerja. Dan ini yang bikin banyak orang akhirnya kesulitan dapat pekerjaan. Salah satunya adalah kasus PHK massal yang terjadi di PT Sritex beberapa waktu lalu, di mana perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini melakukan PHK besar-besaran ke ribuan karyawannya. Perusahaan tekstil yang udah puluhan tahun berdiri, yang biasanya jadi tumpuan ekonomi banyak keluarga di daerah Jawa, sekarang malah jadi sumber pengangguran baru. Alasan utamanya, perusahaan dinyatakan pilot karena masalah keuangan yang nggak bisa lagi ditangani. Bayangin, ribuan orang kehilangan pekerjaan hanya dalam satu waktu. Faktor lain yang bikin cari kerja makin susah adalah perusahaan sekarang lebih selektif. Mereka nggak bisa sembarangan rekrut orang. Pertama, karena kondisi ekonomi yang makin sulit. Kedua, banyak perusahaan, terutama startup dan industri yang lagi goyah,
mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Mereka ngurangin jumlah karyawan buat naikkan biaya operasional. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang lebih memilih menggunakan teknologi atau AI. Ini juga lagi marak buat ngegantiin pekerjaan manusia pada umumnya. Dampaknya, ya tentu lowongan kerja yang tersedia makin sedikit. Dan pastinya jumlah pencari kerja makin melonjak. Alhasil, jangan heran kalau satu posisi aja bisa dilamar ribuan orang hanya untuk satu posisi. Dan kalau lo nggak punya skill yang benar-benar dibutuhin, ya jelas bakal sulit bersaing sama mereka yang lebih siap dan punya pengalaman lebih dulu. Banyak yang memulai karir atau masuk ke dunia kerja itu punya ekspektasi tinggi terhadap gaji. Terutama Gen Z nih yang gue lihat ekspektasinya tuh, wah pengen gaji gede, kerjaannya santai, dan ingin lingkungan yang nyaman. Pokoknya mau yang langsung tinggi aja gitu. Padahal realitanya, mayoritas orang yang memulai pekerjaan atau karirnya itu dari nol, dari bawah ya. Tentu gajinya nggak sesuai realita. Alias ya tentu gajinya pasti pas-pasan. Itu sudah jadi rahasia umum lah ya. Belum lagi kerjaan yang diberikan lebih banyak gitu. Dan tentunya tekanan dari atasan juga pasti banyak banget. Apalagi lo anak baru. Lo dituntut harus bisa inilah, harus bisa itulah. Dan itu udah biasa dalam dunia pekerjaan. Nah, beda cerita kalau lo anak yang punya perusahaan atau lo punya kenalan orang dalam gitu ya kan. Nah itu udah beda cerita lagi tuh. Tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara orang atau lo yang memulai karir dari nol, bener-bener dari nol, bener-bener dari kerja keras lo sendiri gitu. Dulu gue juga gitu. Gue mikir abis lulus kuliah, gue langsung dapat kerjaan yang sesuai dengan ekspektasi gue. Yang enak lah gitu kan. Tapi nyatanya, saat pertama kali gue keterima untuk bekerja di salah satu perusahaan, di situ gue langsung mikir, lah kok nggak sesuai dengan apa yang gue pikirin pada saat masih kuliah dulu ya. Gajinya bahkan nggak cukup buat gue hidup sendiri gitu. Di saat itu, ya mau nggak mau, gue harus irit untuk bisa mencukupi kebutuhan gue saat itu. Belum lagi tuh kerjaannya sering banget lembur. Ya nggak sesuai ekspektasi lah pokoknya. Jauh banget dengan realita yang gue bayangin saat masih kuliah dulu. Tapi sisi positifnya justru dari situ gue banyak belajar sih. Bahwa ya memang semuanya nggak bisa langsung enak gitu. Nggak bisa tiba-tiba lo dapet gaji tinggi, tiba-tiba lo jadi manajer, tiba-tiba lo jadi direktur. Kan nggak gitu juga. Lo harus mulai dari bawah dulu, susah-susahan dulu, baru nanti lo bisa nikmatin hasilnya. Nah, tapi problemnya adalah yang gue lihat dari kacamata gue, justru banyak anak muda yang nggak mau mulai kerja dari bawah. Maunya langsung lompat ke atas gitu. Maunya langsung gajinya tinggi, kerjanya mudah. Pokoknya mau enak aja gitu. Terutama Gen Z nih yang gue lihat sering banget punya ekspektasi tinggi. Ya nggak semua Gen Z sih. Tapi rata-rata yang gue lihat kayak gitu. Belum lagi diperparah sama standar sosial media. By the way, tentang standar sosmed, itu udah gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi silahkan ditonton. Balik lagi soal pekerjaan buat gue ya. Bekerja dari bawah itu tuh sangat perlu. Kenapa gue bilang perlu? Karena di sanalah lo benar-benar diasah untuk menjadi orang yang disiplin, pekerja keras, menambah skill dan pengalaman. Itu yang lo butuh agar bisa naik level. Perusahaan lebih memilih orang-orang yang udah memiliki pengalaman kerja. Apalagi lo yang udah punya pengalaman kerja 2-3 tahun. Nah, perusahaan cenderung lebih ngelirik orang-orang yang seperti ini, alias yang sudah punya pengalaman, ketimbang ngerekrut karyawan yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Makanya fresh graduate sering kalah saing sama yang udah punya pengalaman kerja. Meskipun IPK lo 4, tetap lo kalah saing sama yang udah punya pengalaman kerja 2-3 tahun. Belum lagi nih ancaman dari teknologi. Faktanya, AI sekarang ini udah mulai gantiin beberapa pekerjaan administratif. Posisi entry level kayak admin, data entry, atau customer service yang dulu jadi pintu masuk buat fresh graduate dalam mencari pengalaman kerja. Sekarang banyak yang udah diotomatisasi, alias sudah digantikan oleh AI. Jadi, tantangannya saat ini bukan cuma susah cari kerja sebetulnya, tapi juga lo harus hadapi kenyataan bahwa beberapa pekerjaan akan benar-benar hilang
Dan kalau lo nggak upgrade skill, siap-siap aja lo akan tersingkir dan digantikan oleh AI. Kalau kita ngomongin faktor eksternal, regulasi tenaga kerja di Indonesia juga punya pengaruh besar. Contohnya, lo pasti udah sering dengar soal upah minimum kan? Aturan ini sebenarnya dibuat untuk melindungi pekerja, biar nggak digaji sembarangan. Tapi di sisi lain, ini juga yang membuat perusahaan justru lebih selektif. Karena ya itu tadi, mereka nggak mau rugi kalau harus bayar gaji tinggi buat karyawan yang belum tentu kualitasnya sesuai harapan mereka. Karena kan kalau lu bekerja sebagai seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan misalnya, ya otomatis si perusahaan harus memberikan gaji plus tunjangan atau pesangon tetap ke lu atau ke si karyawan. Sehingga menurut gua ini menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan, terutama perusahaan yang kecil ya, jadi mikir 2 kali buat rekrut karyawan tetap. Ya akibatnya banyak perusahaan lebih milih tenaga kerja kontrak buat menghindari kewajiban itu tadi, membayar pesangon atau tunjangan tetap. Jadi alih-alih buka lowongan kerja banyak ya kan, mereka justru malah memilih untuk nggak ngambil resiko besar. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang nggak stabil. Belum lagi soal pengaruh sosmed yang bikin ekspektasi kita makin aneh, makin nggak realistis, terutama Gen Z nih. Bayangin tiap kali lo buka sosmed, entah itu TikTok atau Instagram, lo akan selalu disuguhin sama konten-konten kemewahan. Seperti influencer yang pamer gaya hidup mewah, kerja santai tapi gaji puluhan juta. Nah sehingga ini yang membuat banyak anak muda, terutama Gen Z nih, punya ekspektasi tinggi dan gak realistis. Mereka pengen kerja santai, gaji gede, tapi gak mau mulai dari bawah. Padahal cuplikan yang lo lihat di sosmed itu sebenarnya nggak seindah yang lo bayangin gitu. Mereka, para influencer-influencer itu hanya membagikan momen-momen terbaik mereka saja. Tapi lo nggak tahu proses di belakangnya seperti apa. Susahnya mereka seperti apa, lo nggak tahu itu. Dan karena konten kayak gini terus yang dilihat dan dikonsumsi, sehingga ini yang membuat banyak anak muda terutama Gen Z yang terlalu mikir idealis. Dan pada akhirnya mentalnya nggak siap buat memulai dari bawah. Oh iya, buat lo yang belum nonton video gue tentang bahayanya sosial media, lo bisa cek video gue sebelumnya. Di situ gue membahas lebih detail tentang bahaya dan pengaruhnya sosial media bagi kehidupan. Oke lanjut, sistem pendidikan kita juga masih kurang relevan sama kebutuhan dunia kerja. Gua misalnya, dulu gua kuliah 4 tahun, tapi pas masuk kerja, masuk kantor pertama kali, rasanya kayak semua yang gua pelajari di bangku perkuliahan itu tuh seperti nggak kepake gitu. Kenapa? Ya karena kurikulum di kampus lebih fokus ke teori, sementara dunia kerja butuh skill praktis bukan cuma teori. Gua nggak bilang teori nggak penting ya. Teori tetap penting, tapi skill jauh lebih penting. Contoh sederhananya gini deh. Lo ngerti konsep ekonomi ya kan? Lo ngerti teori ekonomi. Tapi lo nggak benar-benar ngerti tentang gimana caranya membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Atau lo nggak paham cara gunain software-software tertentu gitu misalnya. Dan ini yang membuat perusahaan lebih memilih kandidat yang sudah memiliki pengalaman daripada fresh graduate. Alhasil, banyak fresh graduate yang bingung pas nyari kerja karena ngerasa nggak punya bekal yang cukup buat bersaing di pasar kerja yang sebenarnya. Sehingga ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang ngeluh susah cari kerja. Nah, setelah kita bahas soal tantangan dan faktor-faktor yang bikin susah cari kerja, sekarang kita ngomongin solusinya. Di sini gua punya beberapa tips yang mungkin bisa bantu lo. Pertama, upgrade skill lo sesuai sama kebutuhan pasar kerja saat ini. Misalnya digital marketing, coding, atau data analisis. Skill-skill ini lagi banyak dicari perusahaan, apalagi di era digital kayak sekarang. Gua ada cerita dikit. Gua punya temen yang tadinya dia tuh lulusan komunikasi, tapi karena dia belajar digital marketing lewat kursus online, dalam waktu 3 bulan, dia udah bisa dapat kerjaan di startup dengan gaji yang lumayan gede. Makanya, seperti yang gue bilang tadi, skill digital ini yang lagi dicari banget sekarang.
Entah itu content creation, social media management, atau data analysis. Lo bisa mulai dari yang basic aja dulu. Nggak perlu langsung jago. Ya minimal lo tahu dasar-dasarnya lah. Dan lo nggak harus kuliah lagi buat belajar ini. Banyak kok kursus online gratis atau murah di internet yang bisa lo manfaatin. Kedua, jangan remehin pengalaman kecil. Lo tahu nggak sih? Banyak perusahaan sekarang lebih menghargai pengalaman dibandingkan IPK tinggi. Gua nggak bilang IPK tinggi nggak penting ya. Cuman kalau lo punya pengalaman, lo bakal lebih dilirik oleh HRD. Ini gua serius. Lo bisa mulai dari magang dulu, kerja freelance, atau ambil proyek kecil dulu buat nambah portofolio lo. Ini bakal bikin lo lebih kompetitif dibandingkan fresh graduate yang cuman modal ijazah, tapi nggak punya pengalaman kerja sama sekali. Yang ketiga, dan ini penting banget, jangan terlalu pilih-pilih kerja di awal karir lo. Serius, gue ngeliat banyak banget temen gue yang sampai sekarang masih nganggur gara-gara nunggu kerjaan yang harus sesuai dengan keinginannya, yang harus sesuai dengan ekspektasinya, dengan gaji gede misalnya. Padahal kan, kerja pertama itu kayak batu loncatan aja. Misalnya, lo kerja di kafe. Nah, dari situ lo bisa dapet pengalaman soal teamwork dan tanggung jawab. Yang penting, lo dapet pengalaman dulu. Bisa nambah pengalaman di CV. Baru nanti lo bisa lompat ke tempat kerja yang lebih bagus. Ke tempat yang sesuai dengan impian lo. Ingat, gak semua orang langsung dapat kerjaan impian di awal karir. Lo harus sabar dan tekun. Mindset kerja apapun dulu ya. Itu jauh lebih produktif daripada lo harus nunggu lowongan kerja yang sempurna. Terakhir, coba deh pertimbangin jalur karir alternatif lain. Kayak freelancing, bisnis kecil-kecilan, atau kerja remote. Di era digital kayak sekarang ini, nggak semua kerjaan harus di kantor. Lo bisa jadi freelancer di bidang yang lo kuasai. Atau lo mulai bisnis kecil-kecilan. Kerja remote juga bisa jadi opsi bagus, apalagi kalau lo punya skill yang bisa dikerjain dari mana aja. Gue punya temen yang start karir sebagai freelance writer. Sekarang penghasilan dia bahkan jauh lebih gede dari teman-teman gue yang kerjanya di kantoran. Intinya, lo jangan terpaku sama satu jalur karir doang. Banyak jalan menuju kesuksesan, asal lo mau berusaha dan kreatif. Jadi intinya kalau lo ngeliat dunia kerja sekarang, ya emang kelihatannya makin susah. Tapi bukan berarti kesempatan lo udah nggak ada sama sekali. Yang penting lo paham, kalau lo mau sukses di dunia kerja, lo harus bisa adaptasi sama perubahan yang ada. Terus belajar, upgrade skill, dan realistis dalam nyari kerja. Jangan cuma fokus pada apa yang lo inginkan, tapi lo harus pahami juga tantangannya seperti apa. Dan lo harus siapin strategi buat hadapin itu semua. Lo nggak bisa cuma ngandelin ijazah doang, karena yang lo harus tahu, perusahaan sekarang itu lebih butuh yang namanya skill dibanding hanya sekedar titel. Ya balik lagi, lo harus realistis, jangan hanya terpaku sama standar sosmed doang. Dan ini juga penting, coba lo tanya pada diri lo sendiri. Lo udah siap bersaing belum? Lo udah punya skill yang dibutuhin pasar kerja atau belum? Nah ini juga penting nih, karena kalau lo nggak punya keunggulan dan skill yang bisa ditonjolin, ya wajar aja kalau lo susah dapat kerja. Ingat, nggak ada yang instan di dunia ini. Semua butuh proses. Dan jangan berharap lo bisa langsung dapat kerjaan enak dengan gaji tinggi tanpa usaha yang sepadan yang lo lakuin. Lo harus mulai dari bawah, bangun pengalaman, dan jangan takut buat coba hal baru. Dan satu hal lagi, semua orang sukses yang lo lihat sekarang, mereka juga pernah mulai dari nol kok. Ya maksudnya orang sukses yang benar-benar dari bawah ya, yang tidak punya backingan apapun gitu. Mereka benar-benar mulai dari bawah, benar-benar ngerasain berproses itu kayak apa. Teman gue ada tuh yang kayak gitu, sampai pada akhirnya dia bisa bangun startup. Itu beneran ada, dan itu nyata. Balik lagi, kalau lo bisa konsisten dan punya mindset yang tepat, lo pasti menemukan jalannya. Yang penting, lo jangan kebanyakan mikir tapi nggak ngelakuin apa-apa. Dunia kerja itu memang keras, tapi kalau lo punya strategi yang tepat, lo tetap bisa survive dan sukses. Jadi, jangan menyerah, terus berusaha. Dan siapin diri lo buat hadapi dunia kerja yang makin kompetitif ini. So, itu saja dari gua. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.